termasuk perpindahan, penolakan, atau cancel atau pembatalan ya. Perpindahan terkait mobilitas gitu ya. Penolakan pembatalan terkait kapasitas sistem. Nah, ini adalah komponen sistem antrian gitu ya. Nah, untuk jumlah sumber, nah ini adalah banyaknya kedatangan pelanggan selama periode waktu tertentu ya. Nah, kalau kita lihat ini terkait dengan ukuran populasi, kemudian ukuran populasi juga jumlah sumber ini tidak merata ya gitu ya. Ya, contohnya teman-teman kalau di dalam satu daerah Bandung aja ya, itu jumlah usernya dengan penduduk tidak daerah padat penduduknya, di daerah lain yang tidak padat penduduknya. Di yang padat penduduknya biasanya jumlah usernya banyak gitu ya, dibandingkan yang tidak padat. Tapi belum tentu juga di daerah yang lain yang jumlah usernya banyak itu trafficnya banyak juga. Itu nggak selalu seperti itu ternyata. Jadi tergantung ekonomi dan tingkat kebutuhan dari user juga. Kemudian kalau dari distribusi kedatangan yang kita lihat, umumnya kalau acak berarti kita menggunakan distribusi Poisson. Umumnya adalah eksponensial positif gitu ya. Nah, bisa berupa individu atau kelompok gitu ya, chunks atau grup gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak di state, itu biasanya asumsinya adalah individu gitu ya. Nah, ini rumus distribusi Poisson ini sudah biasa kita gunakan. Dan ini adalah taksonomi dari karakteristik dari kedatangan gitu ya. Yang pertama kita lihat dari ukuran size of arrival, ukuran kedatangan. Nah, ini ada yang bisa kita kontrol, namun juga ada yang tidak bisa kita controllable dan uncontrollable gitu ya. Kemudian polanya, pattern gitu. Patternnya ada yang berupa stage. Kemudian distribusinya positif atau Poisson atau yang lain misalnya Pareto dan sebagainya. Kemudian karakteristik yang lain untuk pola kedatangan adalah degree of patient gitu ya. Nah, patient ini contohnya menunggu ya di dalam line and stay. Nah, kalau yang kedua adalah impatient gitu ya. Jadi tidak mau menunggu gitu ya. Dia datang melihat situasi, kalau tidak dia leave gitu ya, meninggalkan antrian. Atau arrive, menunggu sesaat, nggak ada kejelasan untuk pelayanan, maka dia akan leave gitu ya, meninggalkan jaringan. Nah, ini adalah karakteristik dari level gitu ya. Nah, untuk pola pelayanan gitu ya, ini akan memberikan gambaran waktu yang dibutuhkan untuk melayani pelanggan gitu ya. Nah, service time ini biasanya merupakan sebuah perubahan acak yang bersifat kontinu gitu ya. Kemudian bervariasi dari satu pola ke pola yang lain atau satu jam itu waktu pelayanan sama kedatangan yang dianggap sama gitu ya, berarti min sama dengan variannya. Nah, itu Poisson juga gitu ya. Seperti yang kita pelajari di materi sebelumnya. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan, Bapak terlalu cepat atau gimana? Belum, Bang. Aman ya? Kita lanjut. Nah, struktur model pelayanan rata-rata dibagi ke 4 fase pelayanan seperti ini ya. Yang pertama adalah ini bersifat serial semua gitu ya, servernya satu gitu ya.
kemudian serial gitu ya. Jadi disebut single channel, single phase gitu ya. Jadi ini adalah user, ada popul user, kemudian di antrian, kemudian dilayani oleh server. Nah, kemudian server yang sudah dilayani outputnya menjadi populasi juga. Nah ini berarti serial gitu ya, servernya single gitu ya, nah, sehingga disebut single channel, single phase. Nah struktur mode pelayanan yang kedua, ini single channel multi phase gitu ya. Nah kalau kita lihat multi phase-nya di mana? Ini servernya ada dua ini, gitu. Tapi serial gitu ya. Ini job 1 ada antrian dilayani server 1, ini ada job 2 antrian dilayani server kedua. Tapi masih semua prosesnya serial. Nah, ini disebut single channel multi phase gitu ya. Nah, yang ketiga multi channel single phase gitu ya. Nah, ini antriannya satu gitu ya. Dan untuk melayani populasi yang di sini gitu ya, input sini. Tapi kerja servernya dia tidak serial tapi paralel gitu ya. Sehingga layanan servernya ini bisa dilakukan secara bersamaan untuk user yang berbeda. Kalau kita lihat metode single channel multipass yang di atas ini terlihat ya perbedaannya. Kalau ini masih kombinasi serial, artinya bisa aja di antrian sini menyelesaikan job 1 gitu ya, di antrian sini akan menyelesaikan job 2. Nah, teman-teman dulu waktu apa ya, penerimaan mahasiswa baru ada itu gambarannya. Ini server 1 ini meja 1, server 2 ini meja 2. Paham nggak? Jadi kalau di antrian 1 misalnya masalah KTM, ini menyelesaikan antrian untuk masalah KSM. Kebayang ya? Bapak? Iya. Dilihat dari mananya ya Pak, yang single phase, multi phase, sama single channel sama multi channel? Ya, kalau yang ini, yang ketiga berarti gimana? Untuk antrian ini, maka misalnya ini ya, jobnya ada masalah KSM dan KTM gitu ya. Nah, kalau yang di sini berarti kalau yang paralel ini apa? Untuk satu user yang sama, KTM dan KSM-nya diselesaikan di satu server yang sama. Kalau yang kedua ini bisa diselesaikan di dua server yang berbeda. Paham nggak? Cukup jelas? Misalnya, saya ulangi lagi ya, saya mau ngantri untuk mahasiswa baru gitu ya. Mahasiswa baru itu untuk bisa kuliah, maka dia harus menyelesaikan pembayaran, kemudian pencetakan KSM gitu ya. Nah, kalau yang kedua ini berarti di antrian 1, dia akan melakukan antrian untuk melakukan pembayaran. Selesai melakukan pembayaran, nanti dia ngantri lagi untuk melakukan proses pencetakan KSM. Nah, kalau yang ketiga, ini mahasiswa itu dilayani di server yang pertama ini, itu semuanya, yaitu pembayaran dan pencetakan KSM. Misalnya mahasiswa 1 ke sini, bayar dan cetak KSM, terus keluar. Mahasiswa 2 dilayani di server kedua, bayar, cetak KSM, keluar. Paham ya? Oh iya Pak, jadi kalau yang multi phase itu blok antriannya 2 kali gitu Pak? Ada 2 tuh? Iya, ada 2, blok baik. antriannya ada 2 untuk proses yang berbeda. Oke. Oke Pak. Oke, nah yang keempat ini lebih kompleks lagi gitu ya. Dia multi channel, multi phase gitu ya. Nah ini bukan multi channel ini multi phase ini ya, multi channel, multi phase gitu ya. Jadi kalau kita lihat dia bisa kombinasi antara yang metode kedua dan ketiga gitu ya. Jadi bisa multi channel dan multi phase. Nah ini
Tergantung masalahnya apa gitu ya, contohnya. Bisa aja tadi untuk pembayaran dan cetak KSM gitu ya. Nah, bisa diselesaikan di dalam satu server yang sama. Kalau misalnya dia sedang mengantri, bisa dipecah jobnya tadi ke server dan antrian yang lain gitu. Oke ya, cukup jelas ya. Belajar. Oke, lanjut. Nah, kemudian disiplin antrian. Nah, ini sebetulnya banyak ya disiplin antrian, tapi ini beberapa saja contohnya. Contohnya FIFO, first in first out, atau biasa disebut juga di beberapa literatur first come first serve gitu ya. Jadi pelayanan sesuai dengan kedatangan ya, urutan kedatangan. Individu yang pertama itu akan dilayani terlebih dahulu. Nah, ini umumnya gitu ya. Kemudian LIFO, last in first out, atau last come first serve gitu ya. Individu yang terakhir justru dilayani terlebih dahulu. Nah, ini tidak terlalu umum gitu ya. Kemudian ada juga service in random order, pelayanan dilakukan secara random dan acak. Jadi tidak harus berdasarkan waktu kedatangan gitu ya. Nah, terserah sistem melakukan proses acaknya seperti apa. Bisa berdasarkan tingkat rata-rata okupansi dari antrian dan sebagainya. Atau berdasarkan bobot gitu ya. Nah, kemudian ada shortest operation time atau shortest processing time. Nah, ini pelayanan membutuhkan waktu paling cepat akan dilayani dahulu. Nah, biasanya kalau ukuran dari ukuran paket ya, makanya paketnya besar, paketnya kecil. Nah, kalau paketnya kecil berarti kan membutuhkan waktunya lebih cepat, maka dia bisa dilayani terlebih dahulu sehingga proses delay serialization di Vivo itu bisa dikurangi ya kalau misalnya ada paket besar, kemudian ada paket yang kecil gitu ya. Nah, dengan shortest operation time ini bisa uh, kecil ya, diefisiensikan, diserialisasi. Kemudian ada juga metodenya dengan priority gitu ya. Nah ya, kalau priority ini mendahulukan layanan individu atau paket tertentu berdasarkan skema prioritas. Nanti kita coba lihat ada beberapa contohnya. Nah, kemudian untuk ukuran dalam antrian ya, ini terkait dengan kapasitas sistem untuk jumlah maksimum pelanggan yang bisa dilayani gitu ya. Nah, ini tergantung seberapa besar ya QoS yang mau dicapai dari kapasitas sistem. Biasanya kalau data yang tidak sensitif terhadap waktu atau delay itu bisa dilayani dengan ukuran antrian yang lebih besar. Tapi kalau data yang butuh real time seperti voice, video, itu biasanya perlu delay yang kecil gitu ya, sehingga tidak bisa diantrikan ke dalam ukuran buffer yang lebih besar gitu ya. Nah, itu secara logikanya seperti itu. Nah, untuk pengelompokan model antrian, nanti ada yang disebut dengan metode notasi kendal atau kendal notation gitu ya. Kendal notation ini ada 6 gitu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang nomor 1 ini menggambarkan notasi distribusi waktu antar kedatangan. Kedua ini adalah distribusi waktu pelayanan, ketiga jumlah server, 4 sumber populasi, 5 panjang antrian, 6 disiplin antrian. Satu misalnya kalau satu ini isinya M, berarti dia Markovian gitu ya. Kalau E adalah D deterministik, G adalah general. Kalau yang nomor 2 ini isinya M berarti sama Markov, E Erlang, D deterministik, G general. Jadi kemudian yang ketiga ini adalah menunjukkan jumlah server. Jadi kalau ada M1 nanti itu berarti Markovian, jumlah servernya 1. Berarti distribusi atau model kedatangannya adalah Markov,
layanan juga Markov, jumlah servernya berarti 1 gitu ya. Nah, untuk 4, 5, 6, 4 itu menunjukkan sumber populasi, 5 itu menunjukkan panjang antrian, dan 6 adalah disiplin antrian. Jadi untuk 4 sumber populasi bisa finite atau infinite, terbatas atau tidak terbatas. Nomor 5 juga panjang antrian bisa terbatas atau tidak terbatas. Kalau terbatas berarti ada nilainya gitu ya, berapa gitu ya. Nah, kemudian 6 itu disiplin antrian. Ya, disiplin antrian yang digunakan di dalam sistem gitu ya. Apakah FIFO, LIFO, random, atau prioritas. Nah, ini pengembangan model antrian menggunakan notasi kendal gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Nah, untuk tambahan model antrian sampai di sini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak lanjut ke materi QoS. Tidak ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, stop share dulu. Kita lanjut ke quality of service ya. Sedikit besar. Sudah terlihat? Apakah sudah ada? Sudah ada. Sudah ya? Sebentar. Sebentar. Ini TT 44 ya? 44 atau 41 ya? 44 11 ya? 11. 44 11 ya? Oke, sebentar. Pak lanjutkan. Bahasan kita quality of service ya. Nah, tadi kan ada 3 hal itu ya. Load atau traffic, kemudian kapasitas ya, kapasitas jaringan terkait bandwidth dan sebagainya, dan yang ketiga adalah quality of service. Jadi itu adalah 3 parameter yang selalu ingin dibalanskan gitu ya oleh operator atau penyedia jasa telekomunikasi. Nah, untuk quality of service teman-teman pasti sudah tahu gitu ya, sudah pernah mempelajarinya. Ada beberapa parameter quality of service
Contohnya adalah data rate, bisa juga teman-teman sebut bit rate gitu ya, kecepatan transfer data. Kemudian tapi di beberapa buku gitu ya, bisa juga disebutnya throughput gitu ya, throughput atau jumlah bit per second yang berhasil dikirimkan ke jaringan gitu ya, jumlah data yang berhasil dikirimkan, jumlah bit yang berhasil dikirimkan ke jaringan per satuan waktu pengamatan, biasanya second. Sehingga data rate atau throughput atau bit rate itu biasanya satuannya bit per second, nanti apakah kilo, mega, dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga delay. Delay ini delaynya sebetulnya teman-teman banyak ya, bisa delay end to end, kemudian delay single gitu ya. Kasusnya macam-macam, tapi kalau delay itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan data dari pengirim ke penerima gitu ya. Nanti delay itu banyak macam-macam. Nah, jitter itu adalah variasi delay. Nah, sebetulnya kalau teman-teman belajar delay itu ada inter-different delay, ada inter-arrival delay. Nah, kalau inter-arrival delay itu berdasarkan delay ketika paket itu sampai di pengirim. Nah, kalau inter-different delay itu dia ada pengukuran berdasarkan apakah paketnya dihitung berurutan atau tidak gitu ya. Kalau inter-different delay biasanya lebih tepat ya. Kalau inter-arrival delay misalnya menerima paket 1, paket 2, loncat paket 5, nah tapi override delay-nya sama. Nah itu dianggap tidak ada sesuatu di jaringan. Tapi kalau inter-different delay, ketika paket 1, paket 2 nyampe, habis itu paket kelima, bukan paket ketiga, nanti paket ketiganya setelah paket keberapa gitu. Nah, itu tentunya ada delta delay yang berbeda. Nah, kalau inter-different delay akan melihat apakah dari berdasarkan paket yang berurutan yang diterimanya. Kemudian ada paket loss. Nah, paket loss ada jumlah paket yang hilang ya di jaringan. Paket loss ini bisa hilang karena di jaringan, BTRP, dan sebagainya, atau juga karena dibuang oleh router ya, karena antriannya penuh, atau terkena pembuangan oleh disiplin antrian dan sebagainya. Jadi paket loss itu macam-macam penyebabnya. Nah, selain ini mungkin apa lagi parameter QoS yang teman-teman ketahui? Oke, teman-teman pernah dengar apa lagi yang mau dibahas? Input sudah, delay, paket loss, yang umumnya ini ya, quality of service. Nah, kemudian jenis yang mendasar dari traffic data itu sifatnya ada yang traffic based effort ya, base effort. Kemudian traffic data yang sensitif terhadap waktu. Nah, nanti ini kaitannya dengan protokol yang digunakan atau transport protokol yang digunakan. Kemarin kita sudah singgung ya, pelajari ada TCP dan UDP gitu. Nah, sebetulnya traffic based effort itu apa gitu ya? Base effort itu berarti tanda kutip ya namanya best effort gitu ya, usaha terbaik ya, usaha terbaik. Nah, semaksimal mungkin lah ya. Nah, ini biasanya ditandai dengan penggunaan protokol transportnya adalah Transmission Control Protocol atau TCP gitu ya. Nah, paket IP dapat sampai ke tujuan melewati jalur yang tidak ditentukan sehingga bervariasi pada masing-masing paket IP. Nah, karena bersifat paket IP itu ada yang datagram, ada yang virtual gitu ya. Nah, kalau datagram jalur pengirimannya bisa berbeda-beda satu paket dengan paket yang lain gitu ya. Karena jalurnya di-share bersama. Sedangkan kalau yang virtual jalurnya tetap di-share tapi sudah ditentukan lewat jalur yang mana yang dianggap paling
baik gitu ya, atau delay-nya paling kecil gitu ya. Nah, karena jalurnya tidak ditentukan ini, sehingga bervariasi pada masing-masing paket gitu ya, ketika sampai ke tujuan. Nah, kemudian antrian router sepanjang jalur pengiriman tadi mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, tergantung pada beban di-link yang terhubung secara langsung. Jadi kalau kita ini pengirim gitu ya, ini penerima, ketika terjadi di jaringan, paket ini ada yang bisa lewat sini, ada yang lewat sini, atau muter ke sana, dan seterusnya gitu ya. Nah, sehingga paket yang diterima ini gitu ya, bisa berbeda-beda, sehingga tidak berurutan gitu ya. Nah, itu kalau yang datagram. Kalau yang virtual tentunya lebih datanya berurutan karena jalurnya sudah ditentukan. Nah, kalau di TCP ini karena ada banyak mekanisme ya untuk memastikan data itu sampai ke penerima sehingga dia bersifat reliable end to end, maka delay-nya tidak bisa digaransi, tidak bisa dipastikan. Nah, sehingga disebut traffic based effort gitu ya. Nah, kita ketahui di TCP itu ada metode control gitu ya, ada retransmission kalau segmennya hilang, ada titik yang hilang, ada mekanisme duplikat acknowledgement, ada mekanisme timeout gitu ya. Nah, kemudian ada mekanisme algoritma adaptif, kemudian seperti kemarin ya, ada congestion avoidance, ada congestion control, supaya tidak terjadi kongesi di jaringan gitu ya. Nah, mekanisme tadi itu menyebabkan variasi delay yang lebih beragam gitu ya. Nah, sehingga tidak ada jaminan berapa besar delay-nya gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan traffic based effort gitu ya. Nah, pada model antrian yang tradisional gitu ya, Vivo dan sebagainya itu, nah model antriannya fokus kepada bagaimana blocking itu atau kemungkinan loss yang terjadi di paket IP itu diperkecil sedikit mungkin. Ya, biasanya ukuran buffernya diperbesar atau mekanisme layanannya yang dipercepat gitu ya, kemampuan dari servernya. Nah, untuk yang traffic based effort cukup jelas ya, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Lanjut. Lanjut. Rafli, suara Bapak masih jelas ya? Jelas, Pak, jelas. Oh, oke, Bapak lanjut ya. Nah, ini yang traffic based effort ya. Yang kedua, traffic datanya yang sensitif terhadap waktu gitu ya. Contohnya untuk voice, video, yang dikejar bukan kualitas data, yang dikejar adalah delay gitu ya. Karena kalau voice, video gitu, apa namanya? Kalau delaynya terlalu lama, quality of service-nya akan sangat ngedrop gitu ya. Kalau voice lebih dari 150 milisecond saja sudah jelek gitu ya. Video juga kita misalkan nge-lag gitu ya. Jadi nontonnya nggak nyaman gitu ya. Nah, biasanya ditandai dengan penggunaan protokol UDP, User Datagram Protocol. Nah, traffic data sensitif terhadap waktu seperti aplikasi real time, live streaming, VoIP, video conference, tidak memungkinkan dengan traffic based effort gitu ya. Karena parameter QoS-nya itu adalah maksimum delay paket atau maksimum delay jitter. Nah, batasan paket loss yang masih bisa diterima dan batasan minimum data rate yang tersedia harus dipenuhi untuk menjamin aplikasi tersebut. Nah, biasanya kalau terlalu banyak paket loss-nya ya berarti biasanya kualitas suara atau kualitas videonya yang akan berkurang gitu ya. Nah, biasanya modelnya adalah menggunakan distribusi Gaussian atau di beberapa buku pendekatan yang digunakan adalah model Brownian gitu ya, karena untuk distribusi untuk data yang sensitif terhadap waktu gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat model Gaussian dan
Brownian. Nah, yang ketiga itu adalah metodenya dengan prioritas gitu ya, prioritization. Nah, meningkatkan KWS bagaimana sih? Bisa dilakukan dengan melakukan prioritisasi, yaitu dengan mekanisme scheduling gitu ya, kemudian traffic shaping, resource reservation, dan admission control. Nah, untuk scheduling bisa beberapa disiplin, ada FIFO, FIFO queuing, priority queuing, wait fire queuing, kemudian reservation dan admission control, ada integrated service, ada differentiated service. Kita lihat ya, untuk FIFO seperti ini teman-teman. Ini data datang, antrian penuh apa enggak. Kalau tidak penuh maka masuk ke antrian, kalau penuh akan dibuang paketnya. Nah, paket yang masuk ke dalam antrian akan dilayani oleh server, prosesor, itu akan bisa dilayani dan keluar gitu ya. Nah, kalau priority queuing, data yang masuk ini dilakukan apa? Klasifikasi gitu ya, klasifikasi data gitu ya. Ada yang nanti masuk ke higher priority, antrian yang lebih diprioritaskan. Ada yang masuk ke antrian yang lower priority gitu ya. Jadi setelah diklasifikasi, oh paket ini masuk ke higher priority, paket ini masuk ke lower priority. Nah, di masing-masing priority ini ada mekanisme antrian lagi gitu ya. Nah, higher priority ada antrian. Nah, kalau ini penuh pun akan dibuang ketika klasifikasi menentukan bahwa paket ini higher priority, tapi penuh antriannya, untuk dibuang. Termasuk juga untuk yang lower priority gitu ya. Nah, baru di sini ada server atau prosesor yang menangani gitu ya. Nah, biasanya ini menggunakan switch. Nah, kalau kita lihat penggunaan switch ini antara dia mau terhubung ke higher priority atau lower priority, itu juga bisa kita buat mekanisme sendiri kalau servernya satu. Tapi kalau servernya masing-masing punya server sendiri, ya nggak masalah. Berarti masing-masing sudah ada yang melayani gitu ya. Tapi kalau dua sistem ini, higher sama lower, prosesornya cuma satu, maka mekanisme switch ini ada yang ngatur lagi. Teman-teman ada yang tahu nggak kira-kira pengklasifikasian paket ini berdasarkan apa kira-kira? Ada yang bisa nebak nggak kira-kira atau berpikir nggak kira-kira mengklasifikasikan paket ini kenapa dia higher priority, kenapa dia lower, itu berdasarkan apa? Tipe data ya, Pak. Berdasarkan tipe datanya, contohnya gimana? Gimana ya? Ada data yang berbeda-beda Pak dari kalau misalnya setiap ngirim informasi itu. Mungkin ya Pak. Iya, biasanya yang perlu diprioritaskan data yang seperti apa? Data yang lebih kompleks, lebih random. Biasanya yang perlu diprioritaskan adalah data yang sensitif terhadap delay gitu ya. Sehingga dia perlu cepat ditangani, sensitif terhadap delay berarti apa? Voice, video. Nah, biasanya yang digunakan apa? Berdasarkan protokol kan, protokol UDP atau TCP. Kalau yang voice biasanya UDP. Nah, biasanya si classifier ini menentukan protokol yang digunakan apa, UDP, TCP, gitu. Nah, atau juga bisa ini voice atau bukan, atau data biasa. Tapi biasanya menggunakan klasifikasi adalah menggunakan protokol yang digunakan oleh paket tadi untuk mengirimkan. Oke, ini salah satu cara membedakan classifier dalam priority queuing. Nah, kemudian dikembangkan lagi. Karena di sini bisa jadi prosesornya cuma satu, dikembangkan lagi metode yang disebut weighted fire queuing gitu ya. Jadi setelah diklasifikasikan gitu ya, dilakukan pembobotan, ada 3, 2, 1. Nah, si prosesor ini akan menangani paket dengan bobot 3, 2, 1 itu berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau 3 berarti si prosesor ini akan ini switch select 3 paket from first queuing. Dari yang W2 berarti 2 paket, ini adalah 1 paket. Jadi kalau si prosesor ini terkoneksi dengan W3 berarti dia akan melayani 3 paket.
Kalau ini 2 paket, 1 paket, berarti kan kebayang kan ya, berarti akan lebih cepat antrian yang sering dilayani adalah yang bobotnya 3. Nah, ini pengembangan dari roti queuing ya, dengan weighted fat queuing. Nah, weight ini bisa berapa saja jumlahnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya gitu ya, sesuai dengan kebutuhan sistem gitu ya. Cukup jelas ya? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Nah, itu penjelasan turning switch-nya gimana ya? Masih belum ngerti. Yang 3, boleh. Penjelasan turning ini ya. Oke, pembobotan. Jadi si classifier ini akan melakukan pembobotan berdasarkan paket tadi ya. Misalnya, untuk paket yang berasal dari yang tidak terlalu sensitif terhadap delay atau sangat-sangat tidak sensitif terhadap delay, ditaruh di bobotnya 1 gitu ya. Oh, ternyata misalnya yang TCP biasa ya, bobotnya 1. Oh, ternyata yang dari SCTP ada Stream Control Transport Protocol, itu gabungan antara kebutuhan VoIP dengan ini, dia bobotnya 2. Oh, yang UDP yang tidak peduli paketnya hilang, yang penting delaynya kecil, dia bobotnya 3 gitu ya. Nah, sehingga paket-paket itu setelah diklasifikasikan bobot 1, 2, 3, nah, si turning tadi, si prosesor tadi, switch ini, untuk melayani dari masing-masing bobot ini, kalau misalnya bobot 3, dia sedang terhubung ke bobot 3, maka dia akan melayani 3 paket dari antrian di bobot yang 3 ini. Kalau dia habis itu switch ke antrian yang kedua, dari antrian dengan bobot 2, maka dia akan melayani 2 paket. Switch lagi ke antrian bobot ke-1, dia akan melayani 1 paket. Habis itu switch lagi ke antrian 3, bobot 3, dia akan melayani 3 paket. 2 paket, 1 paket, 3 paket, seterusnya seperti itu. Jelas? Jelas. Oh, berarti yang prioritasin yang weight-nya lebih besar dulu atau emang sistemnya putar terus kayak gitu, Pak? Iya, sistemnya berputar terus. Nanti ada mekanisme yang disebut dengan round robin nanti. Round robin nanti ada jatah lagi. Kalau teman-teman ini kan dasar dari metode weight fair queuing gitu ya. Jadi si turning ini switch ini menselect bergantian gitu ya. Ke antrian bobot 3, setelah dia layanin 3, dia masuk ke antrian bobot kedua, layanin 2, masuk ke bobot antrian 1, layanin 1, berputar lagi ke bobot antrian 3, dan seterusnya. Nanti ada juga kalau teman-teman baca round robin itu dijatah di masing-masing antrian ini, dijatah switch-nya, di penjatahan berapa besar kuantumnya atau berapa banyak paket yang bisa dilayani, supaya lebih fair, lebih adil gitu ya. Kalau kayak gini kan sudah jelas, prioritas dengan bobot 3 akan lebih banyak dilayani gitu ya, karena memang dia dianggap harus lebih cepat dilayani. Oke, ada lagi? Cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan? Ya, next. Nah, ini adalah traffic shaping gitu ya. Traffic shaping, ada yang kebayang nggak traffic shaping itu seperti apa? Jadi kan koneksi dari berbagai macam jalur gitu ya, itu kan paketnya besarnya berbeda, bitrate-nya besarnya berbeda. Nah, itu yang disebut dengan bursty data atau data bursty gitu ya. Data bursty. Jadi ada yang katakanlah 2 Mbps, ada yang 12 Mbps, beda-beda. Nah, traffic shaping ini adalah seperti leaky bucket gitu ya, kayak corong gitu ya.
Jadi traffic yang bersifat bursty tadi yang ada yang 12, ada yang 2, ada yang 5, ada yang 6, itu masuk ke sini. Kemudian akan dibuat dia ukurannya sama atau fix. Di sini dicontohkan fixed data rate-nya menjadi 3 Mbps gitu ya, jadi 3. Nah, kalau datanya fix seperti ini, maka akan lebih mudah apa, teman-teman kira-kira? Lebih mudah apa? Lebih mudah ditangani kan? Kalau teman-teman yang sebelah kiri antriannya ada 12 orang, sebelah tengah ada 500 orang, sebelah kanan ada 40 orang, kan bingung kan teman-teman, mau yang mana dulu nih? Tapi kalau buat sama semua antriannya yang sebelah kiri 3, sebelah tengah 3, pokoknya di sistemnya itu ada yang mengatur semua antrian itu menjadi besarnya sama, sehingga akan memudahkan kan bagi teman-teman untuk melayani gitu. Nah, ini contohnya seperti itu, Ligi paket menjadi 3 Mbps sama gitu ya. Nah, sehingga nanti proses sederhana di antrian dan penanganan menjadi lebih mudah gitu ya. Ini traffic shaping. Nah, kemudian ada yang integrated service gitu ya. Tadi yang metode resort reservation gitu ya. Ya, resort reservation berarti resortnya sudah dipesan gitu ya, sejumlah alokasi gitu. Nah, biasanya pemesanannya adalah alokasi bandwidth secara end to end ya, sebelum informasi dikirimkan dengan cara melakukan reservasi sumber daya jaringan. Nah, aplikasi sebelum mengirimkan paket data itu dia harus membuat reservasi terlebih dahulu sebelum mengirimkan traffic data. Nah, aplikasi menginformasikan karakteristik trafficnya dan kebutuhan sumber daya. Kemudian jaringan akan menggunakan protokol routing untuk menemukan jalur yang dapat dilalui. Nah, reservasi protokol digunakan untuk menetapkan status reservasi di setiap jalur yang akan dilewati. Nah, kemudian pada setiap hop antar router gitu ya, admission control memeriksa apakah tersedia sumber daya yang cukup untuk menerima reservasi baru. Nah, resort reservasi ini ditentukan oleh klasifikasi paket dan mekanisme scheduling juga ya. Nah, biasanya dua model layanan yang digunakan untuk reservasi ini adalah guaranteed service dan controlled load. Jadi integrated service ini digunakan biasanya untuk pelanggan-pelanggan yang ingin mendapatkan kepastian QoS ya, guaranteed service. Dan kemudian dia juga bisa melakukan controller load gitu ya. Karena dia sudah tahu, oh saya butuhnya kira-kira bandwidth-nya sekian untuk jumlah data yang saya kirimkan gitu. Nah, ini adalah integrated service. Nah, jenis reservasi tadi ada dua ya, controller load dan guarantee service. Untuk controller load ini memberikan alokasi bandwidth, tidak memberikan garansi delay. Gitu ya. Sebaliknya, kalau guarantee service ini memberikan alokasi bandwidth dan memberikan garansi delay maksimum. Gitu. Nah, biasanya kalau garansi service ini diberikan, kalau tidak bisa dipenuhi biasanya ada semacam ganti rugi dari perusahaan penyedia jaringan kalau tidak bisa memenuhi garansi servis yang sudah dijanjikan kepada pelanggan gitu ya. Oke, ini mengenai quality of service gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ada ya, mudah ya. Nah, kemudian yang terakhir gitu ya adalah differentiated service. Nah, pada differentiated service ini umumnya adalah menggunakan metode admission control gitu ya. Scenario QoS yang umum digunakan pada jaringan IP dengan melakukan klasifikasi jenis traffic dan memberikan prioritas tinggi kepada traffic yang berupa
real time gitu ya. Nah, kemudian menggunakan mekanisme antrian wait fair queuing pada setiap router sehingga traffic dengan prioritas tinggi akan diproses atau ditransmisikan terlebih dahulu. Nah, kemudian akan memotong paket-paket yang ukurannya besar menjadi paket yang kecil gitu ya, dengan mekanisme yang disebut dengan link fragmentation and interleaving. Jadi LFI ini adalah untuk memotong ya paket-paket yang besar menjadi paket yang kecil supaya apa? Delay serialization itu menjadi relatif sama gitu ya. Nah, ini terakhir ya, metode QoS dengan melakukan differentiated service. Oke. Ada yang mau didiskusikan, ditanyakan? Bapak, saya ingin bertanya tadi Pak yang mekanisme LFI Pak. Ya. Itu gimana ya Pak? Yang maksud interleaving sama fragmentation? Iya, jadi paket-paket yang besar akan dipotong dalam skema di fragment gitu ya, fragmentation dibuat dalam bentuk yang kecil-kecil. Nah, kemudian antar fragmen tadi gitu ya, metodenya satu, kalau kita mengirimkan paket berdasarkan time slot gitu ya, untuk interleaving-nya. Jadi misalnya time slot 1 untuk paket 1 dari jalur 1 gitu ya. Time slot 1 untuk jalur 1, time slot 2 untuk jalur 2. Nah, kalau misalnya tidak ada paket dari jalur 1, maka time slot 1 tidak bisa digunakan. Nah, tapi kalau yang lupa metodenya Bapak namanya. Tapi kalau yang metode distributed gitu ya, itu time slot 1 tidak harus dimiliki oleh jalur 1 gitu. Jadi ketika kosong dari jalur mana saja bisa mengisi gitu. Sehingga interleaving-nya jadi lebih kecil waktu pemrosesan satu paket dengan paket yang lain menjadi lebih cepat, lebih kecil ya delaynya. Nah, sedangkan link fragmentation ya membagi-bagi paket dalam bentuk fragmen yang lebih kecil. Biasanya ukurannya sama. Kalau teman-teman pernah dengar metode ATM, bukan anjungan tunai mandiri ya, tapi asynchronous transfer mode gitu ya. Jadi paket-paket yang ukurannya berbeda-beda itu dipecah-pecah ke dalam bentuk sel ya, dengan ukuran 53 byte gitu ya, dengan ukuran 48 byte untuk payloadnya, 5 byte untuk headernya. Jadi semua paket ukurannya menjadi sama, 53 byte dalam bentuk sel. Nah, ini juga sama, paket-paket yang ukurannya besar itu dibuat potongannya lebih kecil gitu ya. Nah, supaya apa? Mudah untuk ditangani dan delay serialization atau interleaving antar satu paket dengan paket yang lain menjadi relatif sama. Teman-teman bayangkan misalnya teman-teman sedang antri di mana? Jalan tol misalnya, di gate gitu ya. Ada truk yang besar-besar gitu kan. Kemudian teman-teman pakai mobil yang kecil gitu ya. Nah, teman-teman ngantri gitu kan. Berarti kan layanan yang besar itu kalau panjang, nah yang kecil ini ya harus nunggu yang panjang itu. Tapi kalau ukurannya sama, nah bisa disebar gitu ya. Ini kurang lebih seperti itu. Nah, untuk detailnya mungkin teman-teman bisa cari googling ya, link fragmentation and interleaving. Oke, lanjut. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau sudah cukup jelas belum? Sudah jelas.
Yang lain? Selain Raffi, ada yang bertanyakan selain Mas Raffi ini? Udah? Bisa open cam dulu, mau Bapak screenshot. Udah. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau sudah tidak ada yang tanyakan, kuliah kita cukupkan sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Yuk, sama-sama. BPN ya. Terima kasih Pak. Yuk.